Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku sekolah Anerkennung atau Pflegeschule di Jerman. Dan aku di sini juga nggak sendirian, sama teman aku Yosi. Halo, Mojang Bandung. Mojang Bandung ya? Iya. Jadi karena kita lagi break mau makan siang dan belum berangkat, boleh kenalan dulu dong Kak, namanya siapa, dari mana, dan udah berapa lama di Jerman, pengalaman kerjanya, dan lain-lain. Silakan. Harus gitu ya Kak ya? Oke. Makanya ini kameranya agak goyang-goyang, soalnya aku yang megang. Oke. Silakan Kakak. Halo, nama aku Yosi Juliantiti Rampunan. Terus apa lagi tadi Kakak? Asalnya dari mana? Asalnya dari Duri Riau, tapi udah lama di Bandung. Berapa lama? Udah dari lahir ya? Enggak sih. Oh, enggak ya? Dari kuliah sampai selesai, sampai kerja, sampai berangkat ke Jermannya. Stay-nya di Bandung. Terus apalagi Kakak di Jerman tadi udah berapa lama? Di Jerman baru dari Agustus, berarti sekitar 8 bulanan baru. Ya, kita syutingnya sekarang bulan Ini Maret akhir. Ya. Jadi nggak beda jauh sama aku datangnya guys. Gitu. Terus iya nggak sih? Iya sih, aku Maret. Ya, oh iya. Terus statusnya masih berusaha Kakak lulus Anerkennung. Amin, semoga kita one shot ya. Ya, amin. Sebelumnya ada orang Indonesia juga sih ya, dari yang dia Dari tempat kerja aku. Dari tempat kerja ya sih, dari tempat kerja aku nggak ada. Terus kita suka dapat makan siang gratis. Sebenarnya itu gratis di kita sih, tapi kan bayar ya. Oh iya benar. Maksudnya dibayarin. Iya benar. Arbeitgeber. Tapi ada juga sih teman-teman bayar sendiri. Oh iya. Iya. Tapi habis itu dia langsung resign. Oke. Jadi kayak gitulah, biar kan beda kontrak ya guys. Gitu. Jadi kita tempat kelasnya tuh suka beda-beda. Iya. Kadang di lab, kadang di gereja, kadang di sesuai kebutuhan ya. Iya. Kalau misalnya lagi praktek. Terus sistemnya gimana aja? Coba ceritain dong Kak. Sistem apa nih Kak? Sistem belajarnya ada berapa kali dalam setahun? Berapa lama? Oh, kita belajarnya hanya 6 bulan guys. Hanya 6 bulan. Jadi dalam sebulan itu paling ada yang 2 hari doang, 3 hari doang. Ya 2-4 hari lah dalam sebulan. Sekarang paling lama 5 hari. 5 hari. Itu juga karena bentar lagi mau ujian. Jadi lagi sibuk-sibuknya latihan. Ya. Gitu. Jadi gimana Kak sejauh ini Anerkennung sekolahnya? Sejauh ini gap sih. Maksudnya baik-baik aja ya. Cuman nggak tahu nanti waktu menjalani ujiannya seperti apa. Tapi kan sebelumnya udah ada orang Indonesia yang pernah ujian juga ya? Ya udah ada sih syukurnya. Jadi ada gambaran lah ya sedikit ya. Ujian di Jerman itu se-streng apa gitu. Yang harus ada apa? Dari Regierung Presidium juga ngeliat. Ada dokternya juga. Terus pengujinya 2. Terus ada Schauspieler apa sih? Yang kayak aktornya. Jadi karena kan kita pakai MN ya? Apa sih namanya? Manikin. Jadi 5 orang di dalam sebagai penguji. Iya betul. Ya begitulah guys. Terus habis itu ujiannya apa aja? Praktek. Jadi ujian kita itu kayaknya dibagi 4 ya, sepertinya. Jadi kayak awal tuh kita ada Schriftlich. Schriftlich itu kayak kita ujian menulis, kayak nulisin apa ya, Pflegeplanung apa namanya? Askep ya benar, Askep. Udah lupa. Kita nulis tidak ada nanda nikdok, mohon maaf di Askepnya. Kita nulis Askep ujiannya. Jadi kita dikirim kasus 1 hari sebelum ujian. Terus kita kerjain itu selama 3 jam. Iya, dan itu hari sebelumnya. Ya. Jadi nggak hari H banget. Jadi setelah itu, dan itu tulis tangan guys, bukan diketik di print. Tapi kenyataannya kerja mah di komputer aja. Iya. Itu ujian pertama tuh. Ujian keduanya besoknya praktek. Jadi ya praktek dapat kasus, nanti dari kasus kita itu yang kita buatin Pflegeplanung, Askep atau itu. Askepnya.
kita praktekin si besoknya intervensinya apa aja. Genau. Gitu. Terus Sekalian operan. Iya, betul. Bergabe. Pokoknya lengkap sampai akhir evaluasi. Sama beratong. Iya, atau sama apa konsultasi. ya? Bukan. Penkes. Iya, penkes. Ya, pendidikan kesehatannya. Dan itu sepaket di akhir. Sama Terus ada apa? Reflection ujian gitu. ya. Terus ada reflection itu kayak Reflection kita ngasih apa? tahu kalau kita kurangnya apa, kesalahan kita apa waktu dalam ujian praktek tersebut. Kita bisa kasih tahu jujur di situ, kayak misalnya aku salah pakai handschuhe. Kita bisa ingatin, aku tahu kok sebenarnya hair ruler gitu. Kalau aku tuh kayak gini sebenarnya, cuman tadi grogi kayak gitu. Jadi ada refleksinya, kita bisa kasih tahu kesalahan kita di mana gitu. Tapi kita juga bisa muji diri sendiri. Iya, aku juga bener perfect kok kayak gini, aku bagus kayak gini gitu. Iya, di Jerman terbuka semua. Terus habis itu ujian ketiganya dan keempat itu mundliche Prüfung. Jadi itu kayak ujian ngomong, lisan ya, ngomong kita. Teori itu dibagi dua, secara allgemein, umum, sama penyakit. Algemen juga biasanya apa namanya, sistem kesehatan. Iya, di Jerman sistem gimana, kesehatan. asuransi juga di Ya, mana, kayak hak dan kewajibannya kayak gitu-gitulah. Ya, empat ya? Iya. Empat. Ya. waktunya berapa lama masing-masing ujian? Kalau waktu untuk tadi schriftlich itu kan 3 jam ya, 3 jam habis itu close, tutup, selesai. Terus kalau untuk praktisnya itu 3 jam, 2-3 jam juga. Terus kalau untuk schriftlichnya, untuk mündlich itu paling hanya 10-15 menit. Karena Bentar ya? Iya, Karena benar. cuma 2 soal. Iya, kayak kita diundi, ada banyak kasus gitu, tema kita diundi, kita ambil, terus nanti aku dapat tema apa nih gitu. Terus jadi hasilnya kalau untuk yang praktis itu langsung sih setahu aku ya, di hari itu juga. Tapi kalau untuk schriftlich setahu aku setelah ujian yang keduanya Iya, baru dikasih tahu. Jadi cepat sih prosesnya guys. Jadi di situ shocknya, di situ juga shock untuk hasil ujiannya. Nggak usah nunggu lama-lama, tinggal nunggu urkunde atau sertifikatnya Da aja. schon Mittagspause. Iya. No hair Muller. Disclaimer dulu, kita sekarang ada di Stuttgart, Bundeslandnya Baden-Württemberg, dan Yosim punya teman juga nih di Bundesland lain tentang Bundesland lain ada 2 Anerkennung ya. atau Pflegeschule, sistemnya kayak gimana? Itu gimana? Ada 2 sih teman aku di Bundesland yang berbeda dua-duanya. Tapi pas aku tanyanya mereka sama sih kayak aku tipenya. Cuman yang buat beda, mungkin ada beberapa yang bilang kayak aku 3 bulan doang gitu. Tapi mereka sebenarnya Langsung ujian gitu? udah ada Basic. teori online-nya sebelumnya. Oh, gitu. jadi datang offline-nya gitu ya? Memang waktu sistem ngajarnya beda. Ada yang online. Oh ada iya, teman aku juga full online selama Iya, setahun. full online. Jadi sistem belajarnya aja yang beda. Tapi jadi kalau kayak- sistem ujian dari 2 temanku yang berbeda Bundesland dan kita, berarti 3 Bundesland nih udah. Itu sama kok tipenya, nggak beda, kayak ada schriftlich, ada mündlich, dan ada provernya dari Regierung. Oh iya, terus sama dari lembaganya. Iya, dari dokter kayak gitu. Jadi kayaknya sama aja sih. Terus berarti kerja sambil sekolah atau gimana sih? Kalau kakak gimana? Kan kalau temen-temen yang lain setahu aku kerja sambil kuliah, kerja sambil sekolah. Ada kayak gini. Ada satu teman aku dari Bundesland lain tuh, dia tuh khusus fokus belajar. Enak Jadi banget ya? setelah belajar nanti lulus Anerkennung, baru dia ikut kerja kayak gitu. Ada yang begitu memang. Tapi ya sesuai juga. Untuk Sicherheit Arbeit gitu. Iya, tapi gajinya juga ya sesuai, mereka gaji pelajar kayak gitu. Bukan gaji seperti Dan kita jobnya? Jobnya juga ya mereka paling hanya kayak praktek seminggu sekali, hanya untuk melihat kayak gitu, biar ada gambaran aja gitu. Itu sih. Tapi kalau kita sambil kerja sih ya. Kita Jadi kayak 100%, maksudnya 100% full kerja gitu. Iya sih. Tapi kalau menurut aku, menurut kakak Yosi dulu deh, enakan sambil kerja apa enggak?
Menurut aku enakan sambil kerja sih, lumayan juga uangnya. Maksudnya selama 6 bulan gitu loh. Kita di Jerman kalau hanya belajar aja. Oh iya benar, nggak ada penghasilan nggak gitu ya. terlalu banyak penghasilan Oh gitu ada kan. tapi iya kayak beda hanya gitu ya. pegangan gitu kan. Oh iya, uang saku gitu. Iya, jadi lumayan juga gitu. Walaupun memang nyatanya Dan banyak untungnya juga sih, kita kan direct, maksudnya langsung ke pasien gitu ya. Jadi waktu ujian pun kita ada gambaran yang sangat banyak gitu akan, oh iya benar-benar gambaran Iya. pasien kayak gimana, Semen- kasus-kasusnya. sementara kalau kita nggak turun dan langsung nggak ke banyak jalanan. menangani pasien, pas kita perupung kita agak susah sih sebenarnya menurut aku. Oke, jadi mungkin itu dulu ya penjelasan gimana kelas Anerkennung Pflegeschule kita. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar atau mungkin di tempat kalian ada yang beda atau sama-sama lagi di Jerman, bisa tulis kolom di komen ya. Asik. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke. Ciao. Makasih Kak Yosi udah nemenin aku wawancara. Sama-sama. Nah sekarang aku kasih tunjuk salah satu ruang kelas kita, karena ada beberapa tempat kan, bisa di gereja, bisa di kelas, bisa di lab. Nah ini di gereja salah satunya aulanya gitu. Ini luar penampakannya, terus kita masuk ke dalam kelasnya. Nah ini, jadi satu kelas itu ada sekitar 19 apa sampai 20-an orang dari berbagai negara. Kebanyakannya Serbia, Kosovo, Albania, Indonesia, Filipina, dan lain-lain. Nah ini, jadi kadang dosennya pakai PPT, kadang juga pakai paper. Nah ini karena aku sholat di belakang layar ini, karena nggak ada lagi ruang gitu guys. Dan dikasih juga minum, teh, kopi, snack kecil untuk kayak coffee break, karena kan suka kayak pause gitu kan setiap 1 jam atau 2 jam tergantung gurunya. Dan ini versi makan siangnya kayak ikut di kantin kantor sebelah, jadi kita bisa makan di tempat atau dibawa pulang. Karena lagi puasa, jadi aku edisi dibawa pulang, boleh ambil minuman sama snacknya juga gitu. Kurang lebih teman-teman untuk a day in my life sebagai Krankenschwester in Anerkennung. Hai guys, jadi aku udah selesai kelas, terus sekarang aku siap-siap buka puasa dulu di Taman Stuttgart bersama my husband.